Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kita dapat bertemu kembali walaupun lewat YouTube. Saya percaya alat ini Tuhan juga bisa pakai untuk kemuliaannya. Ya, banyak orang mengatakan, aduh susah sekali. Sebetulnya bukan susah. Sebetulnya apakah kita mau duduk diam ya dan benar-benar konsentrasi ya untuk kita memiliki satu antusiasme untuk menerima firman. Hari-hari ini lebih dari dulu kita bisa dengar firman di rumah kita masing-masing. Ya, luar biasa kita dapat bertumbuh asal kita serius. Asal kita sungguh-sungguh, asal kita membuka hati, asal kita duduk diam untuk merenungkan. Ya, saya beberapa hari yang lalu menyampaikan firman Tuhan lewat YouTube dan satu hal yang saya tegaskan betapa pentingnya untuk mencatat firman Tuhan. Bagaimana Anda bisa merenungkan firman? Ya, tanpa Anda catat, impossible, tidak mungkin. Nah, hari-hari ini kita bicara tentang Yohanes pasal yang keempat. Dan kemarin kita diingatkan kembali tentang makanan. Yesus bilang, makananku bukan ya makanan jasmani, tetapi melakukan kehendak daripada Bapa di surga yang telah mengutus aku. Ya, jadi Yesus bilang, makanan dia itu melakukan kehendak Bapa. Ya, nah hari ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Ingat bahwa firman Tuhan yang disampaikan, ya, Yesus berbicara tentang hal yang rohani. Sedangkan manusia mendengar tentang hal yang jasmani. Ini yang kita harus ingatin terus. Ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain yang berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Wow, luar biasa bukan? Ini bicara tentang banyak hal yang kita bisa renungkan. Ya, dan sekali lagi kita harus sadar bahwa yang Yesus bicara itu bukan yang jasmani tetapi soal rohani. Dia bicara tentang hasilnya atau buah yang dalam hal ini adalah jiwa-jiwa. Adalah manusia yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, memang benar antara menabur dan menuai itu ada waktu di mana buahnya itu bertumbuh. Ya, kurang lebih 4 bulan. Ya, belum lama saya menuai kacang polong dan buncis. Wow, waktu saya ambil itu ada sukacita luar biasa. Karena kebetulan ya, yang menabur dan menuai adalah saya sendiri. Saya juga memiliki tomato. Ya, tapi yang menabur tomato bukan saya. Karena saya beli di toko. Sudah jadi. Kalau yang buncis sama kacang polong itu saya beli biji. Dan saya mulai dari nol. Ya, dan ada satu sukacita. Saya bisa bayangkan seperti apa. Ya, kalau dikatakan dalam firman Tuhan. Bahwa orang-orang itu bersukacita, ya, baik yang menabur maupun yang menuai. Karena memang begitu. Begitu saya mulai melihat hasilnya, saya lebih lagi maunya berkebun yang lebih banyak lagi. Ya, dan tadi saya sudah bilang
Dan tadi saya sudah bilang, saya sudah punya tomato, ya, walaupun masih hijau, ya, dan sebentar lagi kira-kira 1 bulan lagi saya rasa saya bisa menuai tomato. Dan jujur saya ngomong, saya sangat menikmati memiliki kebun itu, ya, dahsyat, ya, Tuhan itu sungguh baik. Dan benar sekali bahwa apa yang dilakukan oleh penabur dan oleh penuai hal yang berbeda. Tetapi sekali lagi, sukacitanya begitu lihat hasilnya luar biasa. Dan kita harus ingat, yang memberikan pertumbuhannya bukan saya, tapi Tuhan. Ya, bukan yang menabur, bukan yang menuai, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, Yesus tidak bicara soal sayur. Ya, saya cuma kasih itu sebagai satu contoh. Tetapi hal yang jauh lebih dahsyat dari masalah sayur yang Yesus bahas. Dia bahas soal penuaian jiwa-jiwa. Ingat, pada saat ini wanita masih ada di kotanya. Ya, dia masih membagikan apa yang Yesus sampaikan kepadanya selama mereka berada bersama. Dan apa yang Yesus sampaikan, wanita ini sampaikan kepada orang-orang. Tapi kita lihat, Yesus sudah dapat melihat penuaian jiwa-jiwa dari kota ini. Ya, dari kota di mana wanita itu tinggal. Yesus sudah dapat melihat itu. Dan saya percaya Yesus dapat melihat penuaian yang sudah siap pada hari-hari ini. Bahkan Yesus bilang kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-35, lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dia berkata kepada murid-muridnya untuk melihat sekeliling dan memandang ladang-ladang. Ladang yang mana sih? Sekali lagi, Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat di dalam roh. Ya, karena pada kenyataan dengan apa yang mereka lihat di depan mereka nggak lihat terjadi apa-apa. Mereka cuma lihat sumur dengan air. Dan ini sama dengan kebanyakan orang hari-hari ini. Kalau kita disuruh lihat di ladangnya yang begitu mengungin, mereka tidak dapat melihat karena mereka mau melihat dengan mata jasmani. Mereka mau lihat apa yang ada di depannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat Tuhan juga pernah berfirman melalui firman-Nya. Ya, bahwa kita harus hidup oleh iman dan bukan oleh apa yang kita lihat dengan mata manusia. Kita terlalu bergantung kepada apa yang dilihat dengan mata jasmani. Dan bukan kepada apa yang kita lihat di dalam mata rohani. Ya, atau dengan apa yang kita harus mengimani. Yesus berkata kepada mereka bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kemudian Yesus berkata, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Pada saat kita merenungkan tentang ini, ya, saya mempersiapkan untuk menyampaikan firman ini, saya ingat kepada 1 Korintus pasal yang ketiga. Tentang perselisihan yang terjadi di mana satu berkata bahwa dia ada dari Paulus dan satunya berkata dia ada dari Apolos. Dan sampai hari ini itu terjadi di dunia ini. Oh, saya orang Katolik. Oh, saya orang Baptis. Oh, saya orang Metodis. Saya orang Protestan. Saya orang Pentakosta. Dan selainnya. Kita membuat perselisihan. Padahal Tuhan gak mau. Kita adalah satu. Yesus bilang dan dia berdoa supaya kita satu. Sama seperti Bapa dan anak adalah satu. Ya, sebetulnya ini sama sekali tidak peduli. Apakah dia dari Apolos, apakah dia dari Paulus. Karena kedua-duanya menerima upah yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh Bapa di surga. Saya lakukan tugas
yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya nggak mau berkompetisi dengan siapapun. Kita sama-sama tujuannya cuma satu, menyelamatkan manusia untuk Tuhan. Ya, kalau itu lewat sesat, ya saya akan tegas. Kalau orangnya singgir, ya saya akan tegas. Tapi selama mereka mencari Tuhan, ya sudahlah. Tak peduli siapa yang menabur, siapa yang menuai, siapa yang kasih air, itu semua nggak penting. Yang paling penting adalah pertumbuhan rohani yang diberikan notabene oleh Tuhan sendiri. Semuanya ini membahas tentang hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Apakah saudara dikenal oleh Tuhan? Coba Anda renungkan. Saatnya sudah tiba di mana kita harus sadar bahwa penuaian sudah siap. Banyak orang mengingini untuk mengenal Tuhan. Ingat perkataan Yesus dalam Matius 9 ayat yang ke-37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Situasi saat ini persis sama. Tuaian sudah siap, tetapi pekerjanya sedikit. Dan saya ingat pada waktu Yesaya dipanggil, dan Allah berfirman kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini saya katakan 40 tahun yang lalu. Pertama kali saya menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Dan saya dapat diutus ke banyak negara. Bahkan hari-hari ini ke lebih banyak negara lagi. Dan saya tidak pernah terbang lagi, sudah hampir 2 tahun. Tapi saya dapat pelayanan. Saya punya pelayanan di seluruh dunia. Belum lama saya melayani orang yang ada di Amerika, ada di Germany, ada di Jepang, ada di Saudi Arabia, ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di Australia. Ya, padahal saya ada di rumah sendiri. Makanya hari-hari ini lebih mudah, lebih gampang untuk menginjili daripada dulu. Cuma kembali kepada pertanyaannya ini. Anda sadar bahwa penuaian siap. Ya, bahwa penuaian sudah menguning. Tetapi pengerja sedikit. Kalau Tuhan hari ini bertanya kepada Anda, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Walaupun sudah tidak perlu pergi karena kita bisa melayani Tuhan dari rumah kita masing-masing. Apakah Anda siap berkata, inilah aku, utuslah aku? Ada yang menabur, ada yang menuai. Pada akhirnya semuanya bagi Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Kami boleh dengar tentang firman Tuhan yang begitu jelas, di mana Engkau bicara tentang penuaian. Bukan penuaian sayuran, bukan penuaian buah-buahan, tapi penuaian jiwa-jiwa manusia. Mereka diselamatkan, mereka menerima Engkau, mereka siap untuk berkata, Yesus, aku mau mengikuti Engkau, aku mau mengasihimu, aku mau mengikuti kehidupan Engkau. Dan memang penuaian sudah menguning, tapi pengertian yang kurang. Hari ini Tuhan hamba berdoa, biar Engkau bicara kepada umat-Mu yang sedang dengar firman Tuhan. Dan pada saat Engkau bertapa, siapakah aku utus? Mereka berani berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Bapa hamba berdoa supaya benar-benar mata kami tertuju kepada Engkau. Dan kami benar-benar merenungkan kembali tentang penuaian. Karena kami akan lihat besok bagaimana Yesus akan menuai dengan luar biasa.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya firman itu dapat tertanam di dalam hatiku. Anda dapat maju bersama Yesus terus menerus. Biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin ya. Luar biasa. Ya, jadi mari renungkan firman terus-menerus, persiapkan diri untuk masuk di dalam ladang yang sudah menguning. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai besok. God bless you.